Situasi antara Iran dan Israel lagi panas-panasnya, ya kan? Dan ini bikin semua orang di seluruh dunia khawatir. Pertanyaan besar yang sekarang muncul di kepala kita semua adalah, jangan-jangan ini adalah awal dari Perang Dunia Ketiga? Dan ini bukan sekedar pertanyaan gimana kalau? Coba kita pikirin lebih dalam lagi. Gimana kalau kita semua sebenarnya sudah terlambat? Gimana kalau Perang Dunia Ketiga itu, ya, sebetulnya sudah dimulai? Nah, menurut beberapa analisis yang cukup berani, jawabannya adalah iya, sudah mulai. Mereka bilang ini bukan lagi sekedar perang proksi atau perang dingin loh. Ini udah resmi kejadian. Kenapa? Karena negara-negara adidaya dunia, ya mereka udah terang-terangan memilih pihak dalam konflik ini. Oke, untuk bisa benar-benar paham situasinya, kita harus mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Mari kita mulai dengan bagian pertama, dunia di ujung tanduk. Jadi gini, serangan yang baru-baru ini terjadi itu bukan insiden yang berdiri sendiri. Anggap aja itu percikan api di dunia yang emang udah terpolarisasi. Coba bayangin papan catur global deh. Ini bukan sekadar pertarungan regional, tapi ini adalah satu langkah krusial dalam permainan yang jauh-jauh lebih besar antara aliansi-aliansi adidaya. Tapi tunggu dulu, mungkin Anda bertanya-tanya, gimana ceritanya dua negara ini yang dulunya sekutu, sekarang bisa jadi musuh bebuyutan? Nah, untuk itu, kita perlu sedikit mundur ke belakang, ke titik balik paling krusial dalam sejarah mereka. Masuk ke bagian kedua, dari sekutu menjadi musuh. Perubahannya itu, wah, drastis banget. Coba bayangin, sebelum tahun 1979, Iran di bawah pimpinan Shah, itu sekutu utamanya Barat di Timur Tengah. Mereka bersahabat erat dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Tapi kemudian, boom! Revolusi Islam 1979 membalikkan segalanya 180 derajat. Iran menjadi republik Islam yang sangat anti-Barat dan aliansinya pun bergeser ke blok timur. Kalau kita lihat garis waktunya jadi lebih jelas. Ada pandangan yang menyebut pembentukan Israel tahun 1948 itu sebagai proyek kolonisasi Barat. Nah, terlepas dari itu, faktanya sebelum tahun 79, Iran dan Israel ini sekutu. Titik baliknya yaitu Revolusi 1979 yang mengubah mereka jadi musuh. Ketegangan sempat sedikit mereda pas ada kesepakatan nuklir tahun 2015. Tapi semua kembali memuncak waktu AS menarik diri di tahun 2018. Dan ya, itulah yang membawa kita ke situasi tegang seperti sekarang ini. Nah, ini semua membawa kita ke gambaran yang lebih luas lagi. Karena, sekali lagi, konflik ini bukan cuma soal Iran dan Israel. Kita masuk ke bagian 3, permainan kekuatan global. Jadi begini cara melihatnya. Ini bukan lagi duel satu lawan satu, tapi pertarungan antar dua blok kekuatan global. Di satu sudut, kita punya blok Barat, Amerika Serikat, Israel, dan sekutu-sekutu Eropanya. Di sudut lain, ada blok Timur, Rusia, China, dan tentu saja Iran. Dalam kerangka ini, penting banget untuk dipahami serangan terhadap Iran itu bisa dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi Timur. Dan untuk memahami seberapa dalam sih aliansi Barat ini, coba lihat angka yang satu ini. Lebih dari 330 miliar dolar. Itulah jumlah bantuan militer dan ekonomi yang sudah digelontorkan Amerika Serikat ke Israel sejak tahun 1948. Ini bukan sekedar bantuan biasa ya. Ini adalah investasi strategis yang nilainya luar biasa besar di kawasan itu. Lalu, apa tujuan akhirnya? Nah, disinilah muncul sebuah gagasan yang cukup kontroversial. Sumber analisis ini berpendapat bahwa tujuan akhir Israel adalah menciptakan apa yang disebut Israel Raya, sebuah negara yang wilayahnya membentang dari Sungai Efrat sampai ke Sungai Nil. Tentu saja, ambisi sebesar ini, kalau memang benar ya, mau tidak mau akan melibatkan pencaplokan wilayah dari negara-negara tetangganya. Dan disinilah letak poin krusialnya menurut analisis ini. Untuk bisa mewujudkan ambisi sebesar itu, kekuatan-kekuatan regional lain harus dibuat tidak stabil atau dilemahkan. Dan dalam skenario ini, siapa penghalang utamanya? Ya, Iran. Oke, sekarang kita beralih ke elemen yang lebih modern dalam konflik ini. Ada sebuah badan internasional baru yang katanya sih tujuannya untuk perdamaian. Tapi, banyak juga yang melihatnya dengan penuh kecurigaan. Mari kita bahas di bagian keempat, rencana perdamaian yang kontroversial. Badan ini namanya Board of Peace atau disingkat BOP. Di atas kertas, misinya kelihatan mulia ya, yaitu menyelesaikan konflik dan membangun kembali Gaza. Tapi, menurut sumber analisis ini, di balik layar ada dugaan agenda yang jauh berbeda, bahkan mungkin lebih kelam. Jadi apa dugaan agenda tersembunyi ini?
Menurut sumber tersebut, ini adalah rencana 3 langkah. Langkah pertama, lucuti senjata semua pejuang Palestina di Gaza. Langkah kedua, militer Israel mengambil alih kendali penuh atas seluruh area. Dan langkah ketiga, ini yang paling disorot. Bangun Gaza baru, di mana keuntungan dari proyek rekonstruksi raksasa ini diduga akan mengalir ke kepentingan swasta, bukan kembali ke penduduk lokalnya. Dan sekarang, kita sampai pada lapisan analisis yang paling spekulatif, di mana peristiwa-peristiwa modern ini seolah bertemu dengan teks-teks kuno. Inilah bagian kelima, Gema Nubuat. Apakah ini cuma kebetulan atau ada desainnya? Jadi, sumber analisis yang kita bahas ini membuat sebuah koneksi yang sangat menarik. Mereka menghubungkan berita-berita yang kita lihat hari ini dengan sebuah nubuat dalam eskatologi Islam tentang akhir zaman, khususnya mengenai kemunculan sosok yang dikenal sebagai Dajjal atau figur antikristus. Perhatikan angka ini baik-baik, 70.000. Kenapa angka ini penting? Karena menurut sumber ini, angka tersebut punya signifikansi ganda. Di satu sisi, ini adalah jumlah pasukan yang kabarnya sedang disiapkan oleh Israel. Di sisi lain, ini adalah jumlah pengikut dari Isfahan, sebuah kota di Iran yang dalam nubuat tersebut akan mengikuti Dajjal. Nah, disinilah sumber analisis ini membuat hubungan yang bersifat spekulatif. Logikanya begini, jika katakanlah Israel berhasil menaklukkan Iran, maka mereka bisa saja menempatkan 70.000 pasukan itu di kota Isfahan, dan dengan melakukan itu, secara efektif, mereka akan memenuhi nubuat tersebut. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang paling mendasar. Apakah rentetan peristiwa yang sedang kita saksikan ini hanyalah sebuah kebetulan sejarah semata? Atau apakah semua ini adalah bagian dari sebuah desain yang jauh lebih besar yang mungkin sudah tertulis sebelumnya? Nah, itulah pertanyaan yang ditinggalkan oleh analisis ini untuk kita semua renungkan.